Daya insani yang profesional, beradab, serta berkeindonesiaan dan inteks yang berdaya guna dan berhasil guna. USM Jaya. Universitas Semarang didirikan pada 23 Juni 1987 dengan bentuk awal Politeknik, Politeknik Semarang. Pada tahun 1994, Politeknik Semarang resmi berubah bentuk menjadi universitas dengan nama Universitas Semarang atau USM. Saat ini, sebanyak lebih dari 22.000 mahasiswa memilih menuntut ilmu di USM yang tersebar di berbagai program studi, pada pendidikan akademik maupun vokasi. USM memiliki 16 program studi dari 6 fakultas yang ada, yakni Fakultas Psikologi, Teknologi Pertanian, Hukum, Teknik, Ekonomi, Teknologi Informasi dan Komunikasi. USM memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa. Di antaranya, perpustakaan dengan ruang baca yang luas dan nyaman. Kemudian, masjid yang memiliki 3 lantai, kolam renang yang berada di lantai 10 menara USM, lapangan basket, gor USM, dan kafe Ara Awan dengan rooftopnya di lantai 7 gedung parkir USM. USM memiliki 27 unit kegiatan kemahasiswaan atau UKM. Kegiatan UKM ini telah banyak berprestasi, baik di tingkat regional, nasional, hingga internasional. USM telah dikenal sebagai kampus yang memiliki komitmen untuk mensejahterakan para atletnya. Mari wujudkan mimpi kalian bersama Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda, USM Jaya! Lebih iki delok logo. Ono. Itu kayak videonya keplay. Segini. Siapa yang bersedekah pada bulan Ramadan? Mereka akan mendapatkan ganjaran pahala ya. Nonton apa ki? Nonton video positif ra. ini positif ki lho to sedekah tapi ya ki tak gawakne maem iki apa iki MGZ ki apa makan gizi gratis MGZ makan gizi Zahur oh iya buat Zahur ini. Mbak ini kamu tuh siapa? Kok bisa datang-datang ke sini? Nama apa? Kenalan sih. Kenalan sih. Siapa namanya? Neng Yu. Oh Neng Yu. Kenal ke Raden Mas Pepi Cumil. Raden kok Cumil ki piye? Loh, kolaborasi Cumil dan ya ra iso to ya Raden ki kudune iki gak pengen dilepas sih. Duh. Nyaman sale. Tapi kok kamu mirip yo? Mirip siapa? Mirip ibu dari anak-anakku nanti. Ya Allah. Aja diamini, please. Kamu tuh siapa? Datang-datang ke kosan cowok ini loh. Tujuanmu apa? Tujuanku kan baik toh. Enggak assalamualaikum lagi. Oh iya, assalamualaikum. Tujuan kamu apa? Latar belakang kamu apa? Loh kok takut latar belakang bareng? Dan manfaatmu apa? Iya, latar belakangmu kan apa? Tujuanmu apa? Rumusan masalahnya? Skripsi. Ini skripsi. Maaf. Ini manusia. Jangan bahas skripsi ya. Kenapa? Pasti lagi skripsian ya? Enggak ya, aku udah lulus. Ini kamu. Kenapa tujuanmu? Ini loh, tujuanku kesini tuh baik ke kalian, mau ngasih makan lah daripada ngemil kok ngentok. Enak. Rak bakal wareg. Mangan iki kan wareg kok sorong dino. Lah iki mang iki sine opo? Kopong ini. Aja to ya. Kok bersyukur banget, Tik.
Dalamnya Iki, Bang. penyetan coy iki isine. Oh. Sumpah. Buka aja. Nah, nembe ora penyetan koran. Lah. Biasanya ini kertas minyak. Enggak. Kenapa koran? Kenapa? Karena ini aku masak sendiri. Oh, masak sendiri. kamu. Oh, masak sendiri. Tuh, masak Makanya sendiri. bungkusnya saknone sing ning jero-jero sampah ya tak jupuk bungkus. Halo, oh Ini gitu lah. nek ra enak piye? Enak, jaminan. Jaminan Ono racunnya gak ki? racun iki. Menakutkan ki. Iki katanya ben racun Enggak. bisa mencintaimu Masa- dengan tulus iki. Allah. Ini untuk membuktikan ada racunnya apa enggak, kamu harus makan sih. Makan Aku berdua sama aku. kebetulan aku udah kenyang. Loh, Enggak, belum aku ki gitu. penasaran tadi kalian ki ketawa kenapa? Karena ini loh, kita tuh lagi nonton video-video Mana lucu videonya? dari warga plus 62 gitu. Videonya di situ, lucunya di sini. Iya ya, aku mau. Mana ya videonya ya? Kok gak ada ya? Mana aku pengen nonton, mau nonton Aku video. punya video. Apa video apa? Saya. Aku punya video. Curiga, aku agak curiga video apa? Enggak, pikiran saya nggak bisa diajak kerja sama ini. Gak ada boleh pikiran aja. sujon. Nah, aku punya video, Ya. makanya nanti setelah nonton sebaiknya kita praktek. Ini praktek video doang. masakan. Enggak, iya, video buat masak. masak. Hmm. Buat masak Buka dan puasa. Tapi aku enggak curiga aku. Kamu tuh seuzon. Enggak, aku curiga, enggak seuzon. Ramadan gini Curiga. kok seujon gitu. Iya, nggak boleh seujon. Nggak boleh, nggak Ya boleh. wes enggak, penting Cantik-cantik kok seujon. Yang penting kan cantik. Women. Anak saya mah cantik. Badannya bagus. Ayo ting-ting kali. Mana video nih? Enggak, ini apa ini? Nasi, biar kalian tuh sahur ki lho wis meh imsak. Maksudnya kok kamu tiba-tiba bawa tuh ada apa? Ada maksud, pasti ada sebenarnya- maksud nih. Ya, maksudku ki ngene lho. Apa? Ya, Enggak, serius, apa? sama dia serius. Sebenarnya aku ki Yang kenceng dong ngomongnya dong. anu, raiso kenceng. Hah? Kenapa? Enggak lah, aku tuh butuh teman. Oh, butuh teman. Kamu butuh teman. Aku juga pengen diajak ketawa. Makanya mana tau videonya kok. Ya mana sih? Banget nih. Duh, kru. Aduh, mana ya videonya nih? Nah, ini loh. Pagi, Setiap langkah kaki ke masjid dihitung ganjaran pahala. bagi Mas Teh. Oh, maksudnya langkah semakin kecil semakin banyak langkahnya. Tapi yang kecil ini timi-timi nih. Oh, timi-timi. Kayak bayi, ya kan? Timi-timi. Berarti kok kalau langkahnya dikit-dikit kan berarti banyak. Itu Oh, iya, banyak. Bener kan? Malaikat Banyak. juga Semakin dong. banyak langkahnya ke masjid berarti semakin banyak Tapi orang ngono to Mas Teh, malaikat gedek-gedek delok kok. Ngono. Ya orang kan Kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu betul, Yang betul penting kan loh. niatnya. Niat. Kamu nggak boleh menilai. Ya. Emang ya, kamu ya. Tuhan? Iya, aku anak. Oh, apa? Nah ya, kamu kan nggak boleh menilai Nggak boleh, ya, sesuatu betul. yang dilakukan. Namanya kan juga usaha. Ya, betul. betul. Ya. Lanjut. Berarti kamu orangnya tipe orang yang nggak suka menghargai usaha orang gitu Aku ya? menghargai. Ya, Ya, ini Allah. kamu judge nggak boleh. Ya, maaf ya. Ya. Lanjut. Jika kita berbuat baik di bulan Ramadan, maka pahalanya akan berlimpah. Sebaliknya, jika kita berbuat baik di bulan Ramadan, Orang tak Mas Teh. akan berlimpah. Ya, api. Sebaliknya, tapi Ya. bener nggak sih? Ya, benar. Malik nggak? nek kuwi. Tapi dapat bala nggak? Dapat ini Ya nggak? dapat kan dia menyampaikan sesuatu yang berarti. Yang disampaikan apa tadi? Apa ya? Apa? Diwalik. Intinya Diwalik apa diwalik. nih? Apa anda sing diwalik? Diwalik gambar ya. Oh, kemarin. Artinya diwalik-walik. Oh, ojo toh. Ki ojo mempermainkan perasaane wong dulu. Neng yu. Enggak ada. Nggak ada apa? Nggak tiba-tiba nggak ada itu nggak ada apa? Enggak ada yang molak-malik. Oh, gitu. Oh, oke. Jadi kamu kesini tuh karena butuh teman. Iya, benar. Saya masih mau yang sebentar apa yang Lama dong. Pokoknya Yang berapa menit? 10 menit apa setengah jam? 1 jam. maksudnya kamu butuh yang short time apa long time nih? Oh, long Saya. time. Ini maksudnya apa nih? Long time nih. Long Ini, time. manusia sepolos ini tuh nggak paham tuh tentang. Temennya maksudnya long time. oke. Waktunya. Oh, waktunya. Waktunya. Oke, baik. Emang kamu nggak ada temen? Enggak. Kamu nggak ada temen kuliah sama sekali? Enggak. Kamu nggak ada pacar? Enggak. Pacar Ya? kamu nonton Ya, belum? ketebak. Enggak. Aku
jomblo guys. Oh, jomblo. Oke, sini deket-deket. Nggak mau. Berarti kamu kesini tuh buat nyari teman, buat nyari teman ngobrol gitu. Nggak ada yang Betul, ngajakin ngobrol di betul. kosan. Kamu ngekos apa di rumah sih? Aku Loh, katanya di hatiku. kalau di rumah kenapa, kalau ngekos kenapa? Enggak, maksudnya kalau rumah kamu mana, kalau ngekos kan boleh main. Omset. Nah ini aku main ngekos nih. Sherlock dong. Bahaya gitu Pak, tolong Pak. Pak kan nonton gitu. Oh, jangan, kamu kan orang baik-baik. Jangan tergoda Amin. manusia sebuaya kayak gini tuh. Lo kamu juga. Enggak, maksudnya kan kamu kan kesini kan kos cowok nih yang ya Ini apa lu? Emang nggak jelas gini bikin menarik sih. iya. Kamu Ini kan kos cowok. Kamu kok bisa-bisanya kesini? Nggak pakai permisi lagi. Iya Tadi lagi. tuh kenapa coba? Lo kalian nggak seneng tau kesini tau? Ya bukannya nggak senang, kita mah senang-senang Seneng aja, aja. betul, seneng. Seneng banget. Boleh juga. Tinggal tutup pintu kan. Ya udah tau. Apalagi ini kos-kosan kedap suara. Udah Masa tak jam suara tekan. pasang peredam nih. Kamu main-main ke sini. Ah, ya. Lain nggak ada buaya, salah kamu. Loro sisan boy nih. Enggak, ini ya bulan Ramadan ini harus berbuat Bener, baik. aku kesini tuh mencari tujuan yang Ya, positif. Oh ya berarti aku makasih banyak Iya. ya udah dibawain makanan. Besok aku bawain lagi. Saya juga terima kasih banyak loh. Iya. Besok lagi ya, Iya. yang lebih banyak. Iya. Ini tadi apa Apapun. menunya? Penyep. Oh lihat penyetan. aja. Oh enak nih kayaknya nih. Kamu masak sendiri kan? Iya. Ini kalau aku buka, gak apa-apa? Nggak apa-apa, Gak apa-apa buka sih. aja. Serius. Buka aja. Ini kalau nggak ada penyetak, kamu kok apain? Aku penyet. Takut. Lo kan tahu jadi kamu yang takut. Takut. Aduh. Jadi pengen menyet. Jangan dong. Ntar aku udah segini, ntar jadi segini. Nah, ya udah pokoknya ini makasih banyak loh. Udah repot-repot bawain makan sahur buat kita. Ya. Kamu walaupun kita awalnya nih belum kenal ya. Tadi kan udah kenalan. Ya kan Kamu tadi. kenalnya sama dia. Udah, Kamu udah. gak kenal sama aku. Kan ininya Ya kita udah nanti saling kita kenal. personal aja kenalannya. Oh gitu. Oh gitu kalian berdua. Aduh, terus gantian aku kapan? Kamu kan tadi udah. Oh udah, kenalan. oke udah. Ini aku ucapin makasih banyak tuh Iya, ya. maksudnya kalau Iya. kan kita sekarang udah kenal nih. Nanti kalau kamu mau main ke sini lagi, entah itu kapan boleh. Tinggal masuk aja. Tinggal masuk aja. Enggak dong, harus Udah. permisi. Kelas Enggak dulu. apa-apa masuk. Biar aku usir ya temanku yang satu. Oh gitu. Iya, maksudnya kalau kan kita udah kenal udah enak jadinya. Kita juga semua di sini pada enggak macem-macem kok. Tuh. Nah, kamu tahu. Oke, baik. Besok lagi ya. Ya, Besok boleh, lagi. boleh. Bisa aku request boleh nggak? Apa? Ya apa kayak yang enak gitu? Apa Pep? Yang enak, rasa yang pernah ada nggak sih? Wah. Aku pengen itu. Mau dia. Pengen gorengan yang suka lari-lari. Apa tuh? Bawa
Pesantren tertua di kota Jambi. Salah satu pesantren tertua di kota Jambi berdiri sudah lebih dari seabad yang lalu. Pesantren apa? Yaitu pesantren Sa'adatud Darain. Pesantren ini terletak tidak jauh dari pusat kota Jambi dan berada di seberang pusat kota Jambi karena Jambi itu dilewati oleh Sungai Batanghari. Dan ini menjadi salah satu pesantren tertua dan santrinya cukup banyak, ada ratusan mungkin ya. Nanti kita bisa berbincang langsung berapa jumlah pastinya dan dari mana saja mereka berasal, apa saja pelajaran yang mereka geluti gitu, kitab-kitab apa yang mereka pelajari dan ngajinya seperti apa. Kita akan melihat langsung pesantren Sa'adatud Darain. Mari. Saya itu kalau waktu dulu kalau kawan di jalan sana, saya nempuh jalan satu lewat ke pergi ke rumah guru je dah. Yang ketahuan yang nampak. Bah kalau ketahuan dilihat ke mana, ada kata-kata yang menghina kan. Itu. Rupanya betul lah kata guru saya, kalau Quran tu jangan jangan kamu takut, jangan kamu hina. Kamu mulia kayak gitu. Di mana tempat kalau kamu dengan Quran tu ya pasti timbul kan naik. Maka ya alhamdulillah lah. Tak ada saya. Ya pengetahuan saya tak ada banyak dah. Sekolahnya itu juga. Tapi alhamdulillah lah masuk dewasa awak je tak. Masuk keluarga. Tak ada pula kita malu-malukan apa pertolongan orang-orang lain apa tak ada dah. Itulah, dia memang tempat pegang kepada Allah ni lah. Memang benarnya. Kalau memang yakin 100% kita dengan Allah tu, kita dibantu ni lah, dia tolong ni lah. Tak ada daan dah. Cuma kalau masih ragu-ragu, ayo. Dia galak sarau, susah hidup ni dia. Masih ada keraguan. Tuhan tahu. Sangat senang sekali karena KKN USM sangat membantu masyarakat kecil. Tiap hari datang nyuapin anak, ngasih itu pengarahan, kadang ngasih susu juga. Pokoknya sangat bermanfaat sekali buat kami. Harapan saya janganlah bosan-bosan lah, sering ngasih wawasan kepada kami. Buat KKN USM dari Semarang, tetap semangat ngasih wawasan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu sangat penting banget buat masyarakat seperti saya. Alhamdulillah, saya selaku guru pamong di SD Negeri Bintaro 14 berkaitan dengan adanya program kampus mengajar dari Universitas Semarang sangat membantu dalam proses belajar mengajar literasi dan numerasi di SD Negeri Bintaro 14. Dengan adanya program kampus mengajar di SD Negeri Bintaro 14 dari Universitas Semarang dapat meningkatkan pemahaman anak dalam literasi dan numerasi. Berbagai peraga yang digunakan oleh mahasiswa dari Universitas Kampus Mengajar dapat memberikan warna tersendiri dalam proses pembelajaran. Ya,
Yakin gak mau masuk pariwisata USM? Pariwisata USM sudah bekerja sama dengan banyak hotel berbintang di Semarang, yaitu Gumaya Hotel, Pesona Hotel, dan juga Gracia Hotel. Dan masih banyak lagi loh yang lainnya. Dan juga pariwisata USM bekerja sama dengan organisasi eksternal seperti Asita, IFBEK, dan ICA. Pariwisata USM juga dijamin oleh lembaga sertifikasi profesi seperti LSW Parsi dan juga Gunadarma Utama. Yakin masih nggak mau kuliah di pariwisata USM? Let's explore the wonder! Tahu nggak sih, lulusan S1 pariwisata USM dapat bekerja di travel and tour agent, dinas pariwisata, dan perhotelan. Jadi bukan perhotelan doang nih yang bisa bekerja di hotel, pariwisata juga bisa. Kurikulum S1 pariwisata USM itu sendiri sudah mendukung kurikulum yang berbasis teknologi informasi. Fasilitas kegiatan perkuliahan di pariwisata USM terdiri dari laboratorium pariwisata, lab bahasa, lab komputer, dan ruang kuliah yang nyaman serta lingkungan kampus yang asri. Yuk daftar yuk dengan cara di bawah ini ya. Atau kalian juga bisa langsung mengunjungi kampus USM. Let's explore the wonder! Dan saat ini kita sudah bersama dengan Guru Mursyid, salah satu pengajar di pesantren Saadatud Darain. Guru Mursyid, ini sebetulnya bagaimana sejarahnya bangunan ini dan mungkin sejarah dari pesantren secara lebih umum gitu? Pesantren Saadatud Darain ini didirikan tahun 1915. Awalnya salah seorang ulama Jambi yang berada di Mekah bernama Kiai Haji Abdul Majid Jambi itu menugaskan murid-muridnya untuk mendirikan pendidikan yang sifatnya formal. Yang awal-awalnya pendidikan Islam di Jambi itu masih non formal. Pendidikan itu dilaksanakan di rumah-rumah, di masjid-masjid, dan di langgar-langgar. Maka beliau membentuk wadah perkumpulan yang bernama Samaratul Insan. Samaratul Insan itu salah satu visi misinya adalah mendirikan pondok seperti yang kita lihat sekarang, ialah Pondok Saadatud Darain. Pendiri Pondok Pesantren Saadatud Darain adalah Kiai Haji Ahmad bin Syakur pada tahun 1915. Kurikulumnya mengacu kepada pendidikan mereka yang di Mekah, ialah pesantren Saulatiyah. Oleh karena itu terjadi kesamaan antara pondok di Jambi dan pondok se-Nusantara. Sanad mereka itu sama. Iya, dia belajarnya di Mekah, sanadnya sama, gurunya juga sama, di tempatnya sama. Kalau dirunut dari tahunnya, mungkin itu masih satu tempat yang sama. Iya. Di Jambi ini unik ya pondoknya karena berbentuk panggung seperti ini. Ini kenapa? Karena di Jambi ini, di daerah ini itu di dataran rendah. Jadi untuk menghindari banjir, maka berbentuk panggung. Dan pondok ini masih adat Jambi. Ya, dari bentuknya kan, dari bahannya. Itu kan masih. Ini kayu semua. Iya, kayu semua. Dan masih asli kayu semua. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations.
we're born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Tersusun rangkaian hubungan, tanggung jawab dan keterbukaan, bergandeng tangan kita berjalan bersama-sama, kita abdikan. Dengan hati berinovasi membangun negeri, membangun negeri. Dengan hati berinovasi membangun negeri, membangun negeri. Dengan hati, bukti bakti yang tersampaikan menjadi karya dan cahaya, jembatan masa depan kita. Mari bersama kita jaga. Membangun negeri, membangun negeri. Dengan hati berinovasi membangun negeri, membangun negeri. Dengan hati berinovasi membangun negeri, membangun negeri. Dengan hati berinovasi membangun negeri, membangun negeri. Dengan hati. Oke teman-teman, kita saat ini sudah di asrama atau pemondokan dari para santri Saadatud Darain ini. Ada ratusan mungkin ya, ratusan santri di sini, tapi jumlah pastinya berapa ya, Guru?
Kalau mukim ini? Santri yang mukim itu sekitar 580. 580 orang. Kalau ada juga kan yang orang daerah yang di sekitar pondok ini, ya kalau istilah kami itu ahlu Korea. Ahlu Korea. Ya, itu sekitar 150. 150. Ya. Jadi sekitar 700-an. 700 santri yang ngaji di sini. Iya. Semuanya cowok. Kenapa itu ya? Ini penting juga nih, kayaknya beda dengan pondok-pondok yang menerima perempuan, tapi di sini khusus cowok. Kenapa? Karena guru-guru kami dulu tidak mau mencampur antara perempuan dan laki-laki. Jadi karena tidak ada fasilitas untuk lil banat, ya kami belum bisa menerima santri cewek. Khawatir ikhtilat gitu. Ikhtilat ya. Tapi kalau ibtidai itu ada ceweknya, ya, karena masih anak-anak kan, masih anak-anak, ada apa-apa gitu ya. Iya. Hal lain yang dipelajari atau ekstrakurikuler atau apa kegiatan di asramanya sendiri seperti apa? Di sini bukan hanya diajarkan pelajaran kitab-kitab, juga diajarkan pendidikan karakter dan pendidikan kepemimpinan. Jadi anak-anak itu secara berjenjang mulai dari mudabir asrama, kemudian mudabir bagian, mudabir pusat gitu. Supaya anak-anak itu juga mengalami pendidikan kepemimpinan. Kemudian di sini juga ada kegiatan seperti olahraga seperti yang kita lihat nih. Kemudian di sana ada BLK komputer. Nah, jadi sesuai prinsip kita, jadi jangan sampai kita juga tertinggal dengan perkembangan zaman ya. Apalagi kan sekarang semuanya serba digital. Jadi anak-anak itu juga diajarkan bagaimana mempergunakan alat-alat yang bersifatnya digital. Pemimpin pondok ini kami sebut mudir. Mudir. Ya, mudir. Mudir itu dipilih oleh majelis guru. Melihat daripada kemampuan kiai tersebut. Jadi masa jabatannya tidak ada. Kiai itu kan tidak ada masa jabatan kan. Ya. Peralihan kepemimpinan itu biasanya karena kiainya wafat, atau sudah uzur atau mengundurkan diri kan. Pak kiai kan dah ada masa pensiunnya kan. Tapi kenapa itu melalui pemilihan seperti itu? Ya karena kan ini milik umat. Ya. Jadi pemimpin atau mudir pondok pesantren kami ini bukan hanya dari warga asli ini. Bahkan ada yang dari luar kabupaten. Nah, dari kabupaten yang lain, bahkan ada yang keturunan dari Patani, ya Thailand Selatan. Thailand Selatan. Ya. Oh bisa gitu? Iya bisa, karena di awal-awal pendirian kiai-kiai kami, pendiri kiai kami itu minta bantu sama teman-temannya di Saulatia lewat jejaring Saulatia. Maka pertemanannya diajak bareng ya untuk menumbuhkan pondok ini. Maka ada kiai-kiai itu yang berasal dari Sumatera Selatan, Palembang, bahkan ada yang dari Patani, ya Thailand Selatan, ya. Dan pernah juga jadi pimpinan pondok di sini. Malah jadi pimpinan, bukan sekedar bantu ngajar gitu ya? Ngajar saja. Ya ada yang jadi pimpinan di sini. Ya seperti Kiai Muhammad Zuhdi, ya Al-Fatani. Tapi nanti kita bisa lebih berbincang jauh, Guru, soal kurikulum, soal apa sih kitab-kitab yang mungkin bisa biasa atau dipelajari di pondok ini gitu ya. Nanti kita ngobrol langsung di masjid ya, di depan masjid yang sebagai pusat, istilahnya pusat apa? Pusat pembelajaran, pengajiannya gitu ya, atau pusat peribadatannya itu. Mari kita geser ke masjid ya. Kehidupan menjadi sangat rumit, terutama bagi generasi hari ini. Tekanan dari sekolah, pekerjaan, dan tuntutan sosial
bisa menjadi beban yang luar biasa. Generasi hari ini seringkali menghadapi masalah kesehatan mental yang serius, seperti depresi. Namun, kita tidak boleh membiarkan gelapnya masa lalu menjadi masa depan mereka. Saatnya bagi kita semua untuk berdiri bersama dan memberikan solusi. Mari kita ciptakan lingkungan yang mendukung satu sama lain. Ada solusi, melibatkan diri dalam kegiatan positif, berbicara dengan teman-teman dan keluarga, atau mencari bantuan profesional dapat menjadi langkah pertama menuju pemulihan. Jangan biarkan generasi hari ini terpuruk. Mari bersama-sama menciptakan dunia pendukung dan penuh kasih. Yakinlah, esok lebih baik. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Pondok di sini menganut awalnya dari pondok dari pendidikan Saulatia. Kemudian kan berjalannya waktu banyak karya-karya dari ulama-ulama pondok ini itu diajarkan menjadi kurikulum resmi di pondok ini. Seperti pelajaran praid, pelajaran nahu, sorob, dan lain-lain. Ada kitab-kitab kuning, ada juga kitab-kitab yang dari karya-karya ulama-ulama sini. Ya, seperti nahu, ya jurumiyah, ya kemudian mutamimah, naik ke atas mutamimah, kemudian alfiyah, ya qatrun nada, qatrun nada. Ya. Ini jarang nih yang belajar qatrun nada. Jarang ya. Fikihnya masih Syafi'i dan Najah, Kaisatul Najah, kemudian Fathul Qorib, Fathul Mu'in, ya, paling tinggi. Ada usul fikih, usul fikih, warakat sama al-lumah. Qawaidul fikhiyah, ini kan al-asbah wan nazair. As-Sayyuti. Kalau tauhidnya, kayaknya tadi saya dengar tuh Aqidatul Awam dibaca tuh. Iya, Aqidatul Awam untuk ustaz. Ya. Kalau Aqidatul Awam, kemudian Fathul Majid. Ya, beda di sini. Kenapa itu dijadikan bacaan sebelum atau setelah sholat ya tadi, setelah sholat zuhur ya? Iya, untuk dasar ya. Ya, wajib hafalkan 50 akidah, gitu ya? Akidah 50. Kalau pengajarannya sendiri ada bahasa khusus nggak yang dipakai gitu? Karena kan kalau di Jawa kan ada bahasa khusus Jawa dengan ya sama aja. Ya. Tarkibnya gitu. Ya sama aja. Ya. Seperti pesantren Salafiyah pada umumnya, kata pengajarannya itu berbahasa daerah. Sama di sini bahasa Jambi,
Kemudian ada bahasa-bahasa khusus kan, untuk membantu supaya anak-anak itu mengetahui posisi i'rab ya, seperti bermula untuk mubtada, yaitu untuk khobar, oleh, fa'il, akan, hal keadaannya ya, seperti umumnya pesantren salafiyah kan. Iya masih dipakai ya. Kita tetap mempertahankan kekhasan pesantren salafiyah kita, ialah memakai bahasa-bahasa yang tadi dan berbahasa Jambi, ya berbahasa daerah. Karena kita kan berpijak daripada kata-kata Imam Syafi'i, al-mahafazatu alal qadimi sholeh wal akhdhu alal jadidil aslah. Kita merawat tradisi, mengawal inovasi. Berjalannya. Tradisi yang kita tinggalkan, tapi kita jangan juga tertinggal. Dari perkembangan zaman. Tradisinya dalam bentuk apa isinya? Pengajarannya masih sama. Ya pengajaran. Salafiyahnya, kitabnya, gaya pengajaran sama. Inovasinya seperti kita ada PDF itu ya sudah PDF formalisasi, kemudian ada pendidikan komputer diajarkan. BLK komputer ya. Supaya anak itu tidak tertinggal. Kita tidak meninggalkan dan kita tidak mau tertinggal. Mungkin sekian perjalanan kita di pesantren tertua di Jambi ya. Pesantren Sa'adatul Daarain sekarang sudah berusia lebih dari 1 abad. 108 tahun ya. 108 tahun. Ini salah satu pesantren tertua yang tetap menerapkan salafiyahnya dengan menjaga lokalitasnya, tetapi tidak meninggalkan inovasi-inovasi atau modernisasi seperti komputer, seperti formal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu waj'alni waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Sa'adatul afadil, ulama'ana al-abajil, para kiai, para bunyai, para sesepuh, para pengasuh dan pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis ta'lim, majelis sholawat, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Teristimewa, spesial buat kita semua, guru kita, pembimbing kita, pendidik kita, idola kita, musuh bebuyutan saya, yang kemarin waktu di Pandean Pasuruan beliau ngancam mau menghantam saya, karena kebetulan 2 minggu sebelum beliau rawuh di Pandean itu saya juga hadir di situ, dan beliau nggak sempat nanya jamaahnya lebih banyak mana, karena waktu itu jamaahnya lebih banyak jamaahnya Anwar Zahid. Beda dengan yang di Wonosobo kemarin, saya kalah jauh. Terima kasih. Subhanallah, saya kalau udah berada di dekat beliau ini udah nggak inget apa-apa. Bawaannya sayang, bawaannya cinta, bawaannya nikmat, bawaannya syahdu. Kru Az-Zahir yang makin keren. Kemudian pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya yang berkesempatan hadir, Pak Kapolres atau yang mewakili, Pak Dandim atau yang mewakili, bersama Forkopimda Kabupaten Kendal, kemudian Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, juga seluruh pengurus Jamaiyah Ad-Diniyah wa Ijtimaiyah Nahdlatul Ulama, mulai tingkat cabang, majelis wakil cabang, pengurus-pengurus ranting, baik dari Tanfidiyah, Syuriyah, Mustasyar, banom-banom berikut kelembagaannya, semuanya
yang kita ta'zimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya. Paguyuban lurah sewilayah Kaliwungu Selatan, kemudian paguyuban pedagang pasar pagi Kaliwungu Selatan, panitia di backup tim keamanan dari TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser, santri-santri Pagar Nusa, dan pihak-pihak yang ikut berkontribusi dalam mensupport majelis mulia malam hari ini, semuanya yang kita cintai, yang kita banggakan, terkhusus saudara saya Mas Bambang Sumarno, owner CV 2 Putri, yang ganteng, yang gagah. Selamat atas dilantiknya beliau menjadi anggota DPR kemarin. Mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan maslahah, manfaat dan barokah untuk keluarga, untuk masyarakat, khususnya untuk wilayah dapilnya. Saya juga DPR, Mas, Dinas Pengajian Rutin. Samping saya ini juga DPR, doi paling romantis. Maka beliau juga DPR, dambaan perempuan. Tapi yang lebih spesifik, beliau juga DPR, dambaan para rondo. Sebelahnya Mas Bambang itu Mbak Rara juga DPR, dermawan pada rakyat. Jadi salah satu keistimewaannya Mbak Rara itu lomannya, sehingga insya Allah keterpilihan Mas Bambang sebagai anggota DPR itu nggak lepas dari lomane Mbak Rara, insya Allah. Walaupun kadang lo rungokne Bang, piye Mbak Rara sholatnya wis pepek apa urung? Ndok kok urung? Janjinya kalau Mas Bambang jadi DPR, kalau Habibidin mau rutin diundang sholawatan, sholatnya mau pepek. Petang ini jam itu, ya udah. Berarti subuhnya kawanan lillahi ta'ala. Walaupun sekarang Mas Bambang udah ada di DPR, Mbak Rara jangan lupakan tugas utamanya. Tiap pagi bikinin kopi. Belum pernah. Masya Allah. Padahal diantara bukti sebagai istri solihah itu, rungokne Mbak Rara. Oh ya, jam 4. Nggih, jam 4 sore Mbak Rara baru bangun. Nggih. Malam ini kita memperingati dan mensyukuri nikmat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga dinyatakan dengan tegas atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Sing gak nyaut berarti gak wong Indonesia. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi para pendiri bangsa ini dengan jujur dan ikhlas mengakui kalau kemerdekaan Indonesia ini atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Karena barokah lan rahmate Gusti Allah. Berkat itu barokah, rahmat itu rahmah. Jadi pengakuan yang tulus, pengakuan yang jujur dari para pendiri bangsa ini